Yuhu, halo teman-teman, Kuku di sini. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang bagian-bagian dari unit airsoft itu apa aja sih mas? Mulai dari namanya, terus bahan yang biasa digunakan, sampai dengan fungsi sejati daripada apa yang kita sebut itu apa nanti. Ini goyang nih. Nah, ini adalah unit M4AG, dia merek INC dengan kode, saya lupa ya, 24260. Ini adalah unit salah satu unit dari merek INC yang pasti teman-teman temuin secara umum atau secara luas pada saat di sebuah airsoft war game atau di sebuah acara gathering airsoft atau apa, akan ada selalu yang pakai merek INC teman-teman ya, karena memang merek ini salah satu yang sekarang lagi banyak diminati dan persediaan stoknya juga banyak, spare partnya juga kompatibel dengan brand-brand lokal maupun dengan brand-brand yang sudah terkenal seperti SHS, Army Force, dan lain-lain. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen, mas, unit standar di airsoft tuh kayak apa sih mas? Ya, ini modelnya. Ini adalah unit dari INC. Unit ini ada di range harga sekitar untuk second, saya nggak tahu ya. Kalau memang di tiap daerah soalnya beda-beda. Untuk second unit ini berkisar di angka 3, 3,5, 4, 4,5, dan lain-lain. Tapi untuk barunya, terakhir saya cek di Hosana tuh dia masih ada di angka 6,5 atau 7 juta rupiah standar. Dengan harga jual kembali yang segitu, saya rasa unit ini kalau memang teman-teman pengen minang, lebih dipikirkan aja. Soalnya harga jual kembalinya agak turun. Karena INC ini sering sekali disebut sebagai ACM atau All Chinese Made. Benar seperti itu. Nah, kita mulai dari bagian yang paling dekat dengan tubuh teman-teman dulu, yaitu bagian paling buntut. Ini namanya adalah popor. Ini berlaku untuk semua segala macam mekanisme ya, karena unit itu sama aja. Kenapa saya pakai M4? Karena ya keuniversalannya aja, nggak bisa membuat dia redup dari unit lain. Ya ada sih kayak L85 ini, ada EK, pada basicnya sama. Ini adalah popor atau buttstock atau ya popor sih. Nah, saya tidak akan bahas jenisnya ya, saya akan bahas fungsinya langsung. Popor ini biasa kalau teman-teman beli second untuk popor AEG itu ada di angka 100.000, 150.000 untuk model yang seperti ini. Ini kalau nggak salah modelnya Veltor atau ada yang mirip setengah dengan ini namanya Green. Kemudian ini adalah tabung popor. Nah, tabung popor ini berfungsi biar teman-teman itu pada saat aiming seperti ini itu punya acuan. Popor ini juga yang menjadi penanda teman-teman itu lagi blind spot atau enggak. Jadi kalau popornya sudah keluar dari bahu atau popornya lebih tinggi, nah biasanya sudah terkategorikan sebagai blind spot. Blind spot sudah saya bahas di video saya yang lain ya. Kita lanjut, ini tabung popor. Tabung popor ini sederhana, fungsinya adalah biar dia menjadi media popor untuk bisa connect ke body parts. Nah, body parts ini namanya body AG atau body, saya nyebutnya body aja. Dia ada upper dan dia ada lower. Jadi di sini tuh ada garis teman-teman yang memisahkan upper dan lower. Tentunya sebelum ke situ dari tabung popor ini ada ring. Di sini ada ring. Kemudian di sini ada swivel. Nah, swivel ini macam-macam, nanti saya tampilkan aja gambarnya ya, bentuk swivel untuk teman-teman bisa biar gampang pakai sling. Nah, di sini di sebelah sini ada rail atau biasa disebut pican tiny rail, charging handle untuk buka dust cover atau dummy dust cover. Nah, di sini ada yang gerak-gerak ini. Nah, ini namanya dummy bolt. Ini nggak ada fungsinya kalau di airsoft, cuman setelah beberapa kali main saya lihat dia ini lebih ke fungsinya melindungi bagian hop up yang ada di sini. Bagian chamber dan hop up dan kawan-kawannya ini. Di sini ada adjusternya juga. Hop up ada dua, ada yang dia itu rotary, ada yang dia itu hop up standar yang bisa dipasangi M-block. Nanti saya tampilkan gambarnya biar teman-teman nggak repot ngezoom ya. Nah, untuk body ini dia itu sudah menggunakan aksesoris seperti di sini ada forward assist ya, ini ada forward assist. Kemudian di sini ada deflektor. Deflektor ini kalau di airsoft, deflektor dan forward assist ini murni sebagai hiasan. Kalau di real life-nya, kalau di real steel-nya atau di SNP aslinya, ketika teman-teman ngejam, maka forward assist ini untuk memajukan bolt biar nggak gampang ngejam. Charging handle, dust cover, dan lain-lain berfungsi sebagaimana mestinya. Deflektor ini biar ketika sisa selongsong yang keluar itu nggak langsung kena muka penembaknya. Jadi di deflect atau dialihkan dengan deflektor ini.
Nah, di sini juga ada semacam ini auto, semi, save, cuman yang sebelah kanan ini nggak kepake ya teman-teman. Nah, semua tulisan-tulisan yang ada di unit ini biasa disebut sebagai marking atau labeling atau apalah teman-teman bisa nyebutnya. Di sini ada pistol grip. Loh Mas, itu nggak grip aja? Ya, ada yang nyebutnya grip, ada yang nyebutnya pistol grip. Tapi kalau teman-teman nyebutnya grip aja, nanti teman-teman bisa miskom karena di sini ada yang namanya grip. Nanti kita bahas di video lain di aksesoris airsoft ya. Nah, itu untuk yang ada di sini. Sebelum ini trigger tentu saja, dan ini trigger guard. Nah, trigger dan trigger guard ini selalu berpasang-pasangan teman-teman, kecuali unitnya sudah modifan atau trigger guardnya rusak ya, karena memang ini terpisah sekali. Di sini ini namanya magwell. Nah, magwell ini berfungsi sebagai masuknya magazin, dan juga biasanya kalau udah males pegang seperti ini, biasanya pegangnya seperti ini. Jadi pegangan magwellnya aja dia modalnya seperti itu. Nah, di sini ada apa lagi ya? Ada mag catch, ada magazine catch. Ini berfungsi agar magazine itu stay in place. Ini juga yang menjadi menjadi part yang cukup bisa dikustomisasi. Ada yang magazine, ada yang mag catch-nya dari sini, ada yang dari sebelahnya magwell, ada yang dari macam-macam. Nah, kita beralih ke bagian baliknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada marking dia. Nah, kemudian di sini ada namanya selektor. Selektor ini untuk mengubah mode penembakan. Dia save, ketika save tidak bisa dipencet. Kemudian semi, berarti satu kali tembak, satu kali. Nah, satu kali tembak, satu kali BB yang keluar. Cep. Nah, baru ketika auto. Nah, ini satu kali ditahan gini, maka dia akan nembak secara terus-menerus. Mulai seperti itu. Tentu tidak secara simultan atau tidak secara serentak ya, tapi dia secara terus menerus. Yes. Nanti saya tampilkan bentuk full autonya di atas ini ya. Mulai seperti itu. Nah, di sini ada namanya dummy bolt catch. Nah, ada unit INC ini yang dummy bolt catch-nya jalan. Ini salah satu yang sudah di disable ya. Jadi memang di AEG atau di airsoft itu banyak sekali kosmetik-kosmetik yang membuat dia semakin mendekati ke bentuk aslinya. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang body. Di sini ada namanya pin. Pin ini untuk menahan biar dia itu nggak goyang ya teman-teman, karena upper dan lower ini beda. Kalau lower dia itu menyatu dengan pistol grip, dengan gearbox. Di dalam ada part namanya gearbox, dan dengan dengan tabung popor dan popor. Nah, sementara upper dia itu menyatu dengan wrist atau handguard, outbar, delta ring, dan lain-lain. Tentu nanti akan saya sebutkan dengan bantuan gambar lagi ya. Karena ini channel isinya daging. Benar seperti itu. Nah, ini adalah wrist atau handguard. Handguard ini modelnya macam-macam teman-teman. Ada yang dia itu M-lock, ada yang dia itu K-mod, ada yang dia itu full wrist, ada yang dia itu aneh kayak wristnya RWA Fortis. Nah, itu agak aneh. Ada yang dia standar kayak SLR style, ada juga yang dia kayak M4 wrist, ada juga yang MK18, macam-macam. Wrist itu macam-macam, atau handguard ini macam-macam. Nah, wrist sendiri sebenarnya itu adalah sebuah singkatan. Kepanjangannya saya tulis di sini biar, karena saya takut salah ngomong ya. Itu wrist atau ras. Nah, handguard itu secara umum menyebutnya ini fungsinya adalah untuk menahan agar agar bobot AEG-nya atau center of gravity-nya atau weight balance-nya itu ada di pistol grip. Karena kalau teman-teman megang unit airsoft kayak gini aja. Nah, ini yang sini bahaya teman-teman, karena di pistol grip ini cuman ada 4 baut mini yang harganya nggak sampai 1.500 perak kalau di toko baut. Itu harus menahan bobot yang sepanjang ini. Ini lama-kelamaan dia akan jatuh gini, karena di pistol gripnya ini nggak kuat. Mulai seperti itu. Nah, maka teman-teman yang harus lakukan pegang dua-duanya. Ya dipegang pistol gripnya, ya dipegang handguard atau wristnya. Nah, ini akan membuat teman-teman selain proporsional untuk membidik lawan, proporsional untuk melancarkan serangan, proporsional untuk strategi bertahan, dan juga teman-teman bisa mengoptimalkan ketika switch hand. Jadi begitu di kanan, lawannya harus ngepick sebelah kiri. Nah, teman-teman tinggal gampang switch hand. Nah, mulai seperti itu. Dengan bantuan di sini. Kalau nggak ada bantuan di sini, makin susah. Tuh kan? Nah, benar seperti itu. Nah, wrist ini bisa dikasih attachment yang macam-macam. Dia bisa dikasih rail, dia bisa dikasih dummy gas block, jadi mau dikasih center, mau dikasih unpack, mau dikasih pisir pejera, mau dikasih red dot, mau apa aja bebas.
karena memang dia dibentuk se-universal mungkin. Railnya sendiri secara universal disebut sebagai Picatinny rail. Nah, Picatinny rail ini teman-teman, ada yang dia itu melingkar full diris seperti bentuk MK18, ada yang dia memang di atas dan di bawah seperti ini aja. Ada yang dia juga ditambahi di kanan kiri sebagai mounting untuk aksesoris tertentu yang memang ownernya kepengen dia ada di situ. Nah, lanjut ke depan, di sini ada flash hider. Nah, kenapa flash hider ini harus orange? Ya, nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Di dalam RIS ini juga flash hider ini biasa dratnya ada CW, CCW. Flash hider ini bentuknya juga macam-macam. Ada yang dia itu bird cake, ada yang dia itu Ada yang dia itu bentuknya seperti ini, ada yang dia itu bentuknya kayak ujungnya M82A1, ada juga dia itu yang bentuknya sewangar kayak punya ARP itu, bulat, dikasih loader, dikasih silencer, karena memang di sini ada drat yang dia itu bisa dikasih attachment yang macam-macam. Nah, di dalam komponen ini tentu ada komponen-komponen vital yang menyebabkan AEG ini bisa bekerja secara normal. Nah, kita sebutkan dari belakang lagi ya. Normalnya, umumnya baterai dari gearbox itu dia jalannya ke popor. Nah, ini harus dibuka seperti ini. Nah, ini ada namanya soket T-plug. Soket AEG macam-macam ya. Ada T-plug, Tamiya, XTM, XT60. Ini T-plug biasanya nyebutnya Tedin, dan ada juga soket-soket standar. Nah, ini adalah kabel. Kabel juga macam-macam. Ada kabel AWG, AWB, silver wire, macam-macam pokoknya. Nah, dia nyambung ke dalam tabung popor ini. Di dalam tabung popor ini ada semacam baut dan tempatnya, atau namanya ring tabung popor, biasa orang sebutnya seperti itu. Masuklah dia ke dalam gearbox. Nah, di dalam gearbox nanti saya akan tampilkan gambarnya juga ya. Di dalam gearbox itu juga macam-macam teman-teman. Ada V2 yang dipakai M4 kebanyakan, ada V3. V2 juga dipakai di beberapa jenis di beberapa jenis M4 yang lain. Nah, nanti akan saya review juga AK yang di belakang ya, karena itu beda anatomi dari yang M4. Kalau M4 mostly adalah kabelnya itu di belakang. Ya ada yang kabelnya itu di depan ada, tapi itu hanya untuk kustomisasi tertentu. Biasa dia itu kenapa kabelnya di depan, karena dia biasa pakai popor lipat, pakai popor yang kayak ARP yang sodokan XTM, namanya popor XTM itu. Kemudian dia popor yang bisa dilepas dan lain-lain. Jadi ada alasan-alasan tertentu kenapa kabel itu dari belakang dipindah ke depan. Keuntungannya apa? Kalau di belakang baterai itu bisa langsung masuk ke dalam tabung popor. Kalau di depan teman-teman harus antara di kabel tes, disolasi, atau dibikinkan case khusus dari 3D print terserah, atau polimer terserah, atau bikin dari PVC seringnya ya, itu biar baterainya tuh nggak gondal-gandil kemana-mana teman-teman. Nah, di dalam pistol grip ini ada dinamo itu yang menggerakkan banyak gear yang ada di gearbox, sehingga begitu ketarik giginya habis, pistonnya maju menggerakkan BB yang ada di chamber. Nah, nanti akan saya tampilkan animasi sederhananya ya, modelnya gitu. Nah, kemudian di dalam body ini itu ada gearbox set. Nah, di dalam body ini juga di bagian depannya itu ada namanya chamber set. Nah, di dalam chamber itu ada hop up, ada knobnya, ada in bar dan lain-lain. Nah, di depan ini in bar itu di cover oleh part yang bernama out bar. Ini saya jelasin non mekanikal aja ya, teman-teman cukup tahu bagian-bagian airsoftnya aja. Nah, out bar ini yang metal ini nyambung langsung ke flash hider. Nah, kira-kira seperti itu. Panjang in bar, panjang out bar itu menyesuaikan. Kadang ada yang in barnya itu kepanjangan terus di cover dengan silencer, ada yang in barnya kependekan jadi risnya malah kelihatan kopong di depan, ada. Suka-suka dan se-style mungkin. Nah, tentu airsoft ini adalah unit yang secara akad dia itu difungsikan sebagai mainan. Jadi jangan teman-teman kemudian menganggap bahwa airsoft ini adalah alat bela diri atau yang lain. Dan jangan lupa untuk memberikan orientif sekalipun di tengah gempuran non orientif seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau player airsoft kebanyakan. Nah, ini M4 teman-teman. Secara general itu, kalau secara teknis saya serahkan kepada magic of YouTube. Teman-teman silakan cari gearbox itu apa, mekanismenya kayak mana. Kalau misalnya saya sebutkan kurang jelas atau yang saya tampilkan di animasi kurang jelas dan lain-lain. Nah, kita beralih ke AK-74SU.
Oke, jadi untuk unit AK ini secara anatomi unit sedikit berbeda ya, karena ini yang saya pakai adalah unit spring de Cobra, karena ya sama aja sih, mau de Cobra mau AK intinya sama aja. Kita mulai seperti biasa dari belakang. Untuk AK dia ada popor. Nah, AK itu umumnya menggunakan popor yang fix teman-teman, popor yang kayu atau popor yang standarnya AK Shima itu. Nah, cuman ini kita pakai popor yang bisa dilipat. Nah, karena popor yang bisa dilipat ini, AK menjadi salah satu unit yang punya banyak opsi untuk naruh baterai. Dia bisa naruh baterai itu di popor kalau popornya fix, atau dia bisa naruh baterai itu di dust cover atasnya ini. Nah, kita lanjut ke depan. Di sini ada body. AK tidak mempunyai upper dan tidak mempunyai lower. AK hanya mempunyai body saja. Jadi bodinya di AK itu nggak bisa dibagi dua kayak di M4, upper lower nggak bisa. Body ya body. Di sini ada pistol grip, di sini ada trigger, di sini ada trigger guard. Nah, di atas ini ada namanya dust cover, dan dust covernya AK ini salah satu yang gampang dilepas. Nah, ini biasa dalamnya diisi baterai dan lain-lain. Nah, dust cover ini ada yang standar, ada yang juga punya rail kayak AK Submode itu punya rail. Rail ini sekali lagi bisa ditancepin dengan aksesoris yang macam-macam. Ada center, ada ekok, ada red dot, hollow dot, macam-macam. Pokoknya terserah orangnya. Nah, lain dengan M4, pisirnya AK dan pecerahnya ini agak maju teman-teman, karena dia ada di sini. Jadi secara anatomi desain AK ini seperti pakai drop stock. Drop stock itu adalah ketika stok atau popor atau butt stock itu lebih rendah dari rail paling atas, maka dia disebut drop stock. Nah, maka dari itu mounting aksesoris yang di AK itu biasanya kecil-kecil, karena begitu diginiin ini udah ngasih tinggi teman-teman. Jadi kalau ininya masih punya leher atau lebih tinggi lagi, malah akan kayak gini lihatnya nanti. Nah, mulai gitu. Nah, pisir dan pecerahnya ada di posisi di bagian depan. Nah, di dua ini ya teman-teman. Nah, itu bedanya dengan M4. Jadi yang di belakang ini benar-benar kosong. Kalau M4 biasa pisir pecerahnya taruh di bagian paling belakang dari rail, di atas bodi dan bagian paling depan. Nah, setelah itu di sini ada handguard. Nah, kalau di AK sama di M4, kalau handguard itu sama. Bedanya handguard ini terlihat menyatu dengan bodinya kalau punya AK, dan tidak semudah M4 kalau teman-teman mau ganti modelnya. Dan AK ini tidak punya magwell. Magwellnya itu jadi satu sama body. Nah, makanya dia ngeluarinnya dari bawah seperti ini. Mirip dengan MP5 ya. Mirip dengan MP5 dan mirip dengan tetangga-tetangganya. Kayak UMP itu juga termasuk tetangganya ini. Dalam hal ini ya, dalam hal package ya. Nah, ini package-nya di sini teman-teman. Mulai gitu. Di sini ada selektor, tentunya ada marking. Ini harusnya di charging handle-nya ini dia itu ada dust covernya, cuman karena unit spring jadi kita pakai anatominya aja, sama aja kok. Nah, dust cover ini tempat dimana sisa selongsong peluru itu bisa keluar kalau di CNP-nya. Kalau di airsoft ya cuman sebagai ajang buka hop up aja, persis seperti M4. Nah, lain halnya dengan M4, AK ini menggunakan gearbox versi 3. Nah, gearbox itu ada banyak teman-teman, ada versi 1, versi 2, versi 3, 4, 5, 6, 7, macam-macam. Nanti tentu saya tampilkan animasi gambarnya. Nah, di unit AK ini teman-teman harus hati-hati, karena unit ini secara anatomi jauh lebih ringkih dari M4. Kalau M4 tuh megang gripnya, yang resikonya adalah dol di grip di bautnya ini. Kalau AK itu dol di dynamo cage. Jadi dinamonya AK itu menggunakan dynamo cage. Nah, dynamo cage ini nggak bisa sembarangan ngetritnya. Walaupun dynamo cage-nya sudah CNC atau besi yang jauh lebih baik daripada besi aslinya, teman-teman harus hati-hati. Tetap pegang handguardnya dan tetap pegang gripnya. Jadi jangan pernah biarkan unit AEG merek apapun, merek manapun seperti ini megangnya. Jangan, bahaya teman-teman. Nah, jadi harus dua kayak ini. Nah, oke, di sini ada handguard, ada up handguard, ada bagian atas dari handguard, ada bagian bawah dari handguard. Nah, tentu beberapa di AK klasik itu ada yang pakai AKM atau AK47, ada yang kayu, bahkan ada yang popornya model Somalian style, ada yang popornya itu bisa dilepas, macam-macam pokoknya. Nah, berbeda dengan M4, AK ini outbarnya agak nggak kelihatan teman-teman. Kalau di AK klasik pasti kelihatan ya, karena outbarnya panjang banget. Kalau di AK74 yang saya bawa ini outbarnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia ketutup handguard. Ini sudah full custom. Nah, ini sudah karena ini sudah full custom. Jadi wajar ada beberapa part yang nggak kelihatan. Yang paling kelihatan adalah flash header dan orange tip. Ingat ya teman-teman, airsoft itu harus selalu menggunakan yang namanya orange tip. Nah, untuk selanjutnya kita akan review unit anatomi unit yang bentuknya shotgun.
Nah, perbedaan shotgun dengan dua unit yang saya sebutkan sebelumnya, ini mohon maaf ya, ini saya panjangin soalnya lagi error popornya. Nah, shotgun ini punya anatomi desain dari unit itu yang lebih unik lagi daripada dua yang lain. Dimana shotgun ini kalau untuk bagian belakangnya sudah saya sebutkan tadi ya, sama aja, dia ada popor, ada tabung popor, ada pistol grip. Tentunya tidak berlaku untuk shotgun yang klasik ya, seperti M500 Mossberg dan kawan-kawan. Nah, ini mungkin hanya berlaku di shotgun Benelli M4 kayak gitu-gitu. Dan Spas gitu berlaku. Nah, dia punya rail, ada yang klasik juga. Nah, di shotgun ini juga ada shell holder. Jadi kalau teman-teman main shotgun yang bagus kayak punya Tokyo Marui, Shima, nah shellnya tuh ditarik, dimasukin dari sini. Ada namanya shell chamber. Nah, shell chamber kemudian baru dikokang. Satu kali kokang, satu kali tembak. Mas, apakah ada shotgun yang nggak perlu ngokang? Pokoknya semi auto. Bahkan yang full auto ada. Seperti di shotgunnya baru Tokyo Marui itu keluarnya nggak satu teman-teman, itu keluarnya 3 dan bisa full auto individual adjustable lock up. Nanti saya tampilkan gambarnya ya. Nah, tapi kita bahas yang umum aja karena ini unit Spring Cobra yang custom. Jadi saya adanya ini, jadi kita review ini aja dulu. Nah, shotgun punya anatomi desain yang maha simple banget. Bahkan shotgun spring itu kadang-kadang bisa menyamai performa unit AEG. Kalau shotgun spring dia masukin BB-nya di sini. Nah, ada knob kecil di sini, itu masukin BB, kemudian dia akan masuk ke chamber melalui sistem gravitasi, yaitu sistem ketika BB tidak butuh magazin dan tidak butuh shell untuk bisa masuk ke chamber. Dikokang, piston mundur nyangkut ke sirset, ditembakin dan keluarlah BB. Shotgun sesimpel itu teman-teman, dia tidak ada spesial rail yang kanan kiri, nggak ada kecuali di depan ini ya kalau memang mau custom, dan tentu masih orientif. Dia bisa custom kokangan, dia bisa custom model dan lain-lain. Tentu tidak semua tuner bisa custom model shotgun, tapi yang bagus itu banyak seperti Maverick Tom atau Kreasi WSM. Kalau di Jawa Timur itu ada Mas Agus Zero Toy Store, itu jago-jago kalau masalah ngover ini kalau masalah membuat shotgunnya kelihatan cantik. Nah, itu kalau dari shotgun teman-teman. Jadi sangat simpel sekali ya. Dia enggak ada keributan kayak gearbox dan lain-lain, dia hampir enggak ada kecuali untuk shotgun Tokyo Marui yang sudah saya jelaskan tadi. Next, unit SMG alias yang saya punya di sini ya UMP. Nah, ini dia teman-teman. Mirip dengan AK karena masih pakai popor lipat. Kalau UMP tempat baterainya itu ada di dalam. Nah, ini kalau dibuat main hujan-hujan aman banget teman-teman. Dia juga mengadopsi half rail seperti AK. Dia juga punya pisir dan penjara di depan dan di belakang seperti M4. Dia ini punya grip yang ini yang salah satu yang saya suka ya dari UMP. Dia itu boleh dipegang seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau AK tadi nggak boleh dipegang gripnya aja, M4 juga nggak boleh, untuk UMP boleh. Kenapa? Karena di part body yang super bongsor ini dia sudah menjadi satu dengan grip. Nah, ini juga menjadi kelebihan bahwa nanti ketika ada apa-apa UMP ini jauh lebih safe untuk teman-teman mainkan. Tentu unitnya sudah rare ya, jadi lebih safe M4 sih kalau dari Onderdil. Nah, jadi dia karena menyatu dengan lower disatukan oleh plastik keras dan tidak ada baut di sini, maka dia bisa dienteng-enteng seperti ini. Dan ini sangat boleh sekali di UMP. Saya yakin owner UMP manapun yang pakai sistem yang sama dengan punya saya ini nggak akan marah. Nah, bedanya lagi, dia itu uppernya jadi satu dengan ininya, dengan apa? Dengan front set atau dengan wrist atau dengan handguard, itu jadi satu teman-teman. Jadi nggak bisa dipisah. Tentu bukanya nggak di-slide seperti M4 ya, tapi dari atas dan bawah. Nah, ini menggunakan gearbox V3 versi G36. Jadi gearbox V3 itu ada dua teman-teman, ada yang versi AK dan ada yang versi G36. Kalau V2 ada yang versi M4 dan ada yang versi MP5. Nah, itu beda di trigger aja. Kalau yang ini beda di hampir mayoritas partnya. Nah, dia juga tidak punya outbar karena dia langsung di flash hider. Flash hidernya pun jarang sekali ada yang bisa diganti teman-teman. Jadi UMP ini unit yang compact yang cocok untuk orang yang tidak neko-neko. Ini rail 4, ini saya yang ngasih. Jadi ada yang UMP itu ada dua, ada UMP 45 dan ada UMP 9, identik dan similar design ya, tapi secara fungsi harusnya sama. Nah, ini yang saya sebut grip tadi, ini saya tambahin aja ya, ini Zenith Co Style P6 atau PG6 saya lupa. Nah, ini adalah magwell, berbeda dengan AK dan shotgun, dia punya magwell. Kelihatan ya seperti ini, makanya ini seperti seolah-olah gabungan dari AK dan M4. Nah, dia tapi sekalipun dia punya magwell, dia package-nya masih pakai yang seperti punya AK atau pakai yang AK style, MP5 style. Nah, inilah keunikan dari UMP ini teman-teman. Nah,
Selektornya kalau AK di sebelah kanan aja, kalau M4 di sebelah kiri aja, kalau ini sudah dual. Jadi di sini ada, di sini ada. Atau yang di airsoft disebut ambidex. Ambidex itu ketika sebuah mekanisme ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tujuannya apa sih Mas ambidex itu? Ya biar kalau yang kidal nggak baper aja. Kalau di sebelah kanan aja kan yang kidal dia bingung karena dia pakai tangan kiri. Loh di sini mekasnya nggak ada, dia harus ke kanan. Nah itu jauh lebih ribet teman-teman daripada yang built-in ambidex. Dia juga ada charging handle di sebelah sini. Ini sayangnya patah ya, yang dikenal dengan HK slap. Nah seperti itu. Nah ini kalau tentang unit UMP ini teman-teman. Next, memang basicnya harus bahas M4 dan AK karena saya yakin semuanya bermula dari dua itu. Next kita akan bahas unit yang cukup rare di lapangan, yang bukan juga termasuk SMG dan juga bukan termasuk assault rifle dan juga bukan pull up seperti ini. Pull up ini nggak saya bahas ya karena dia itu mayoritas partnya sama kayak shotgun cuman punya mag. Jadi di depan tuh dia kayak, nah di depan tuh tinggal handguard aja, dia gripnya maju, magnya di belakang, center of gravity-nya di bokong. Di bokongnya unit dia ada charging handle, dia ada wrist, handguard, dia ada outbar, orange tip dan lain-lain. Semuanya komplit di situ. Ya hal yang membuat dia disebut sebagai unit airsoft ya selain orange tipsnya ya kemiripannya dengan unit asli, makanya disebut dengan replika senjata asli. Nah itu airsoft. Next kita langsung bahas untuk unit yang super spesial. Waduh, senggol dong. Nah, teman-teman di depan saya ini sudah ada MK46. MK46 ini adalah light machine gun. Untuk senpinya ini yang versi parah ya. Versi parah itu bedanya popornya itu bisa dilipat. Nah, jadi menambah kapabilitas dia untuk bisa masuk di tas yang kecil. Nah, berbeda dengan unit yang lain, dia ini selain popornya paling panjang, paling rewel, pisir dan pejerannya paling gede, ukurannya tuh masif sekali. Railnya juga kepotong di sini ya. Di sini ada biasanya ada carry handle-nya. Nah, dia juga punya carry handle, teman-teman. Nah, dia punya part body yang agak beda dengan yang lain. Di sini kita bisa bahas popor ya, tidak punya tabung karena ini versi yang parah, versi yang M249 itu ada, minimi maksimi ada. Nah, di bodinya ini dia terpisah jadi 3. Yang pertama dia grip. Tentu ini grip yang tipe terpisah ya, jadi nggak boleh dipegang gripnya aja dan berat banget teman-teman. Nah, kemudian ada lower body dan ada upper. Uniknya uppernya ini bisa dibuka seperti aslinya. Nah, ini akan secara langsung, secara simultan membuka komponen-komponen yang ada di dalam. Ini ada gearbox, ada chamber, ada op-up dan lain-lain. Ada dummy bullet juga. Nah, berbeda dengan unit-unit SMG atau assault rifle yang sudah kita review, unit ini tidak punya selektor. Nah, dia antara save atau fire. Jadi kalau save dia nggak bisa ditembak, kalau fire dia bisa ditembak. Kebalik. Kalau save dia nggak bisa ditembak, kalau fire dia bisa ditembak. Nah, udah kubu-kubu guys. Nah, seperti itu. Nah, di depan ini ada wrist, ada handguard dan lain-lain. Nah, kenapa unit ini seperti gendut banget ya? Namanya juga light machine gun. Tujuannya suppressing lah posisi lawan. Nah, unit ini adalah unit yang tidak punya mode single. Harusnya tidak punya mode single kecuali teman-teman mau custom ya. Nah, railnya juga ini dari besi, beberapa dari plastik juga banyak. Yang dari plastik yang di depan saya ini mereknya Star. Nah, ini dia juga ada outbar yang sangat kelihatan sampai ujung sini, ujung chamber. Nah, kemudian ini ada knob hop up-nya di luar, dia ada flash hider bentuk birdcage, dan di baliknya itu karena dia tidak punya magwell, maka dia punya yang namanya box mag alias box magazine. Nah, di box magazine inilah teman-teman tempat BB-nya, sometimes baterainya atau apanya semua ada di dalam sini. Makanya dia benar seperti itu. Nah, karena unit ini berat, maka di airsoft itu jarang sekali ada yang mau bawa unit ini untuk sukir harian. Jarang sekali. Saya nggak bilang nggak ada ya, jarang sekali. Karena unit ini harus ditopang dengan kemampuan finansial yang mumpuni dan tentu saja perawatan yang agak ribet karena menggunakan gearbox V7 atau V lain yang nggak V2 dan nggak V3. Jadi macam-macam sekali bentuknya. Ada LMG yang menggunakan V2 seperti dari JNP itu ada, tapi yang paling penting adalah kita bahas yang paling umum. Yang umum dia itu menggunakan gearbox V7. Jadi seperti itu. Ada yang di HPA, ada yang di HPA-in ada. Nah,
Jadi itu tadi ya teman-teman, bagian-bagian dari unit, mulai dari kita bahas dari assault rifle, M4, AK, SMG perwakilan dari UMP. Terus nanti mungkin di next ada MP7 juga, kita bahas di next unit kecil-kecil mungkin. Nah kemudian sampai unit yang gede seperti LMG ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang merasa ilmu ini bermanfaat, bisa di subscribe, komen, like. Yang nggak bermanfaat ya sudah skip aja, Mas Kuku ini ngomong apa sih. Karena channel ini sekali lagi tidak bertujuan untuk menyenangkan hati teman-teman, tapi bertujuan untuk mengedukasi teman-teman secara utuh dan lengkap, tanpa jeda, tanpa editan yang memble, tanpa bumper, dan harapannya ke depan bisa tanpa iklan, insya Allah. Mohon dibantunya ya teman-teman. Itu saja dari saya. Saya Kukuh pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Airsofters Indonesia.